Apa katamu? Murid Mu Xinggong terkejut, dan Mu Ciyu bahkan lebih terkejut. Apakah kamu tahu jalan ruang dan waktu? Sedikit mengerti. Qin Yichen dan Bai Guanxing berbicara serempak, sementara yang pertama mengamati arus bawah di sekitarnya. Arus bawah ini tampak sunyi, tetapi itu seperti malam yang paling gelap dengan angin hitam yang tinggi, membuat orang tidak dapat melihat jari-jari mereka, dan penyebab kematiannya tidak diketahui. Ketika kamu bertengkar barusan, aliran waktu tidak tepat. Butuh beberapa hari untuk 2 kalimat. Ini juga alasan mengapa Qin Yichen baru menyadarinya pada saat ini. Bagaimanapun, dia adalah dewa bawaan dengan umur panjang yang tak terbatas, dan berlalunya waktu hampir tidak berpengaruh padanya. Belum lagi Qin Yichen, bahkan Mu Ciyu baru saja berdebat dengan leluhur berdarah. Kunci mereka adalah yang terkuat, yang terlemah adalah Dao Hua Realem Dacheng, dan masih ada terlalu banyak rentang hidup yang tersisa. Beberapa kata upaya, dan hanya beberapa hari, bagi mereka, benar-benar tidak ada perbedaan. Hampir semua orang tidak menyadarinya, malam yang gelap telah datang. Waktu dan ruang di sini terdistorsi. Dengan kata lain, hukum yang kita lihat di kota Yongye semuanya ilusi. Kamu bocah tidak terlalu bodoh, tapi sayang sekali aku menendang tendanganku barusan. Kamu baik. Leluhur bayi darah sudah berjalan sambil menyeringai, tetapi Mu Ciyu tidak menyadari kengerian yang pertama sama sekali. Bagaimanapun, perhatiannya terkonsentrasi di depan malam gelap yang mendekat dengan cepat. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Pada saat ini, sudah terlambat untuk terbang keluar. Meskipun Mu Ciyu agak gila, dia tidak bodoh. Karena dia dapat mengubah ruang dan waktu, itu sudah cukup untuk menyimpannya. Wajah para murid di istana Muxing jelek. Mereka tidak menyangka bahwa setelah hanya beberapa kata berkelahi, mereka menghadapi kengerian malam abadi. Semua orang bergerak lebih dekat denganku. Mu Ciyu memiliki sikap seorang kepala, dan dia membuat keputusan yang menentukan, dan melihat seorang murid dari istana kayu menjaga satu sama lain dalam lingkaran. Bergelombang di seluruh tubuhnya. Tampaknya terkait untuk membentuk kayu hijau. Kayu hijau menjulang, berdiri di malam yang gelap. Bersinar sedikit demi sedikit, memberkati ribuan. Jangan bermalas-malasan. Beri aku semua kekuatan suciku. Mu Ciyu berteriak kepada Qin Yichen, dan yang terakhir jarang dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, gelombang gelap ini sangat aneh, dan mereka tidak keberatan untuk melapor ke kelompok untuk sementara waktu. Aoki Yao Tian. Abadi selamanya. Murid-murid istana Muxing mempersembahkan kayu hijau. Kayu hijau menjadi semakin megah, tetapi hanya dinaungi di atas kepala mereka, dan cahaya biru-biru jatuh ke cabang-cabang, sehingga mereka tidak akan ternoda di malam yang gelap. Wow! Hampir pada saat King Mu mulai berkorban, Qin Yichen ditelan ke dalam malam yang gelap, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah dalam sekejap mata. Mata dewaku hanya bisa melihat jarak dari kayu hijau ini. Itu benar-benar kegelapan di mana 5 jari tidak dapat dilihat, seolah-olah berjalan di bawah angin hitam malam tanpa lampu, dan Qin Yichen hampir tidak dapat membayangkan bahwa dia adalah seorang kaisar. Matanya seperti pedang, dan dia tidak bisa melihat jalan ke depan. Di antara mereka, Bai Guanxing adalah yang paling waspada. Matanya mekar dengan cahaya ilahi putih dan biru di tengah malam, dan cahaya melonjak di seluruh tubuhnya. Hati-hati, ada beberapa hantu di kegelapan ini. Itu masih terserah kamu. Murid-murid Muxinggong membuat suara ketidakpuasan. Mereka bersandar satu sama lain, ketakutan, dan Putri Wenqing meremas seluruh orang ke dalam pelukan Qin Yichen. Kayu, orang takut. Dengan penampilan rapuh ini, 3 poin berpura-pura, tetapi 7 poin yang tersisa benar-benar takut pada malam yang gelap ini. Dan 3 poin ini keluar karena mereka dipimpin oleh Bai Guanxing dalam perjalanan ini. Jika tidak, Putri Wenqing hanya akan merasa bahwa dia berdiri sendirian di tempat hantu. Ini mengingatkannya pada bencana besar di masa kecilnya, yang benar-benar membuat marah ayah dan dibuang ke Gunung Suci untuk dihukum oleh ayah. Itu adalah pelajaran leluhur, dan alam rahasia yang kental penuh kegelapan. Menakutkannya sampai menangis. Mu Ciyu menahan napas. Dia sudah mendengar tentang tanah malam abadi yang mengerikan, tetapi ketika dia benar-benar menemukannya, dia hanya merasa bahwa dia dikelilingi oleh hantu, dan dia tidak mengandalkan pintu yang sama, tetapi cukup untuk memotong hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, Qin Yichen melihat sosok melintas di depannya. Dan sebelum dia bisa menangkapnya, dia merobek sepotong besar kayu hijau yang telah ditawarkan kepadanya oleh istana kayu. Dan pohon hijau itu bergoyang, dan para murid istana kayu tidak bisa menahan muntah darah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Mu Ciyu terkejut. Anda harus tahu bahwa Dao Fa ini dipimpin olehnya, dan banyak rekan bekerja bersama. Tetapi apa yang baru saja terjadi, bahkan mengguncang Dao Fa dengan satu pukulan. Gang, apa sebenarnya itu tadi? Siapa di antara kalian yang bisa melihat dengan jelas? Tidak. Kekuatan sosok itu sangat ganas, tetapi tidak peduli seberapa cepat, itu tidak akan membuat Qin Yichen sulit untuk menangkap bahkan sekelompok tembakan. Kuncinya adalah malam yang gelap itu terlalu aneh.
Begitu sosok itu ditembak jatuh, ia melarikan diri ke malam yang gelap, sehingga sulit bagi mereka untuk dilacak. Murid-murid Muxinggong tidak berani keluar dari jangkauan perlindungan Aoki, dan bahkan berdiri di bawah Aoki. Semua berdiri gelisah, dan Qin Yichen juga penuh kewaspadaan. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang ada di gelombang gelap ini, Qin Yichen sudah merasa bahwa ini seperti jalan besar, menekan segalanya, dan kekuatan supernatural mereka tidak akan bisa bergerak dalam gelombang gelap ini. Kakak seniormu, mari kita bertemu dengan paman senior Fang dulu. Mereka mungkin belum pergi jauh. Saya mendengar bahwa si Su Fang memiliki harta yang ditinggalkan oleh klan rusa 9 warna, yang mungkin dapat melindungi kita. Mu Qiyu juga harus menundukkan dengan lembut pada saat ini. Tetapi yang membuatnya malu adalah bahwa ada kegelapan di depannya dan meminta mereka untuk menemukan si Su Fang. Takut mereka akan jatuh ke malam yang gelap ini jika mereka tidak bisa pergi jauh. Aku akan memohon pada Tuan Fang, biarkan dia kembali dan menyelamatkan kita. Mu Qiyu juga menyerah. Meskipun sangat memalukan, dia tidak mau menunggu sesaat di bawah gelombang gelap yang aneh ini. Belum lagi fakta bahwa wajah dibandingkan dengan kehidupan, dan tidak ada pilihan sama sekali. Mu Qiyu mengeluarkan permata transmisi, dan apa yang membuatnya diam-diam lega adalah bahwa permata transmisi masih bisa digunakan, yang juga dianggap sebagai jalan yang tidak ada habisnya. Namun, apa yang membuat Mu Qiyu tidak terduga adalah bahwa dia baru saja mengumpulkan kekuatannya ketika dia melihat minuman keras Fang Yangshu berasal dari Tracer Jade. Hantu iblis. Megatron di mana-mana. Miliknya. Mengerikan. Ini, apakah ini Kaisar Prestise? Tanda seru. Bum bum bum. Ziliang, kembali. Bersembunyi di belakang guru. Tampaknya ada pertarungan sengit di sisi transmisi. Tetapi Mu Qiyu terkejut bahwa meskipun si Su Fang memikirkan istana kayunya, dia tidak peduli dengan simpati sama sekali. Jadi jaraknya pasti tidak jauh. Tetapi jika Tuan Fang menembakkan Prestise kekaisaran, mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Mu Qiyu mengangkat kepalanya, dan hanya ada malam kutub di depannya. Apa yang membuat kulit kepala Mu Qiyu mati rasa adalah bahwa setelah beberapa saat, pertempuran tampaknya berhenti, dan si Su Fang tampaknya terluka. Tetapi yang lebih tragis adalah teriakan terakhir, Ziliang. Ziliang. Tanda seru. Tanda seru. Ziliang adalah murid utama Istana Dixing dan juga murid langsung Fang Yangshu. Ziliang. Suara Fang Yangshu bergetar, dan dia sepertinya mencoba yang terbaik untuk menahan rasa takut. Qiyu, sesuatu telah terjadi. Kamu tidak boleh melangkah ke dalam kegelapan ini. Aku akan menemukanmu. Mata Mu Qiyu melebar. Dia tidak percaya bahwa Fang Ziliang telah jatuh seperti ini. Meskipun mereka sedikit berbeda dalam beberapa tahun terakhir, mereka berdua adalah kepala istana masing-masing. Tapi apa yang membuat Mu Qiyu benar-benar merasa bahwa rambut dingin di punggungnya berdiri adalah bahwa suara Fang Ziliang bisa terdengar menggema di telinganya.